Thailand. Letak astronomis Thailand 6 derajat lintang utara sampai 107 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Berdasarkan garis lintangnya, Thailand beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Letak geografis Thailand, batas wilayah negara Thailand, sebelah utara berbatasan dengan negara Myanmar dan Laos, sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Thailand dan Malaysia, dan sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos. Kita kembali ke pertanyaan awal. Mengapa Thailand tidak dijajah bangsa Eropa? Secara tidak langsung karena ada faktor dari letak geografis dari negara Thailand, di mana pada abad ke-19 wilayah Asia Tenggara sudah dijajah oleh bangsa asing. Demikian juga wilayah di sekeliling Thailand, di mana Myanmar dan Malaysia dijajah oleh Inggris, Laos, Vietnam, dan Kamboja dijajah oleh Perancis. Dengan demikian menempatkan Thailand berada di tengah-tengah daerah jajahan Inggris dan Perancis. Menurut kajian sejarah, pada saat itu Thailand dipimpin oleh Raja Rama kelima, dan Raja Rama kelima ini pernah mendapat pendidikan Eropa sehingga dia tahu benar bagaimana gaya orang-orang Eropa. Dan Thailand juga sudah melakukan modernisasi ala Eropa pada saat itu, sehingga Inggris ketika mau menjajah Thailand cukup segan karena melihat kebudayaan Thailand sudah mirip dengan kebudayaan di Eropa. Tetapi Perancis ada keinginan untuk menjajah Thailand dan ingin membagi dua wilayah Thailand dengan Inggris. Hal itu diketahui oleh Raja Rama kelima, dan Raja Rama kelima melakukan negosiasi dengan Inggris supaya Thailand tidak dijajah oleh Perancis atau Inggris, tetapi wilayahnya dijadikan sebagai daerah buffer atau penyangga daerah jajahan Inggris dan Perancis, sehingga Inggris dan Perancis tidak punya perbatasan langsung, dan hal itu disetujui oleh Inggris, dan akhirnya Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Lalu mengapa Thailand tidak dijajah oleh Jepang? Pada saat awal Perang Dunia Kedua, Jepang ingin menguasai wilayah Semenanjung Malaya dan Semenanjung Indochina, dan Thailand dituju oleh Jepang untuk dijadikan sebagai pangkalan militer untuk menyerang Inggris di Semenanjung Malaya dan Perancis di Semenanjung Indochina. Sementara Thailand melihat kekuatan Jepang yang sangat hebat, sehingga Raja Thailand menyatakan diri bergabung dengan Jepang dan mempersilahkan Jepang untuk menempatkan militernya di wilayah Thailand. Jepang menyetujui, dan Jepang menempati Thailand dengan maksud ingin menyerang wilayah Indochina dan juga ingin menguasai wilayah Semenanjung Malaya. Namun ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Thailand beralih memihak kepada Sekutu, dan akhirnya Thailand tidak pernah dijajah oleh Jepang dan juga oleh Sekutu. Itulah mengapa Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Sebenarnya dalam sejarah kuno, wilayah Thailand itu pernah dijajah oleh bangsa Khmer dari Kamboja. Tentang alam Thailand, wilayah Thailand cukup kompleks keadaan alamnya, di mana wilayah utara memanjang ke wilayah barat sampai wilayah selatan adalah pegunungan. Kemudian di wilayah timur laut adalah dataran tinggi yang terkenal yang disebut dengan dataran tinggi Korat. Kemudian wilayah tengah sampai ke tenggara itu adalah wilayah dataran rendah, dan inilah wilayah yang paling subur di Thailand. Kota Bangkok merupakan ibu kota dari Thailand dan kota terbesar di Thailand. Keadaan demografi di Thailand. Penduduk Thailand mayoritas adalah suku bangsa Thai, kemudian ada juga suku bangsa Tiongkok dan Melayu. Agama mayoritas Thailand adalah agama Buddha. Pemeluk Islam di daerah Thailand ada di wilayah selatan yang ditempati oleh bangsa Melayu. Sumber daya atau perekonomian Thailand diantara adalah pertanian. Hasil pertanian dari Thailand adalah beras, tebu, dan karet. Sementara industri di Thailand, semen, kertas, gula, perakitan kendaraan bermotor, dan sumber daya alam di Thailand itu diantaranya adalah timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, timbal, dan wolfram. Thailand termasuk negara yang aktif dalam kerjasama internasional. Thailand juga dikenal sebagai satu dari 5 negara pendiri ASEAN. Thailand juga aktif di berbagai organisasi internasional seperti PBB, WHO, UNESCO, FAO, ILO, IMF, dan lain-lain. Kerjasama dengan Indonesia, Thailand pernah melakukan ekspor beras, gula, kedelai, dan lain-lain ke Indonesia. Sementara Indonesia pernah mengekspor pesawat terbang dan kayu ke Thailand. Selanjutnya adalah Vietnam.
Letak geografis Vietnam. Vietnam merupakan salah satu dari 3 negara di semenanjung Indochina, yaitu Vietnam, Kamboja, dan Laos. Dengan perbatasannya, sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah barat berbatasan dengan Laos, Kamboja, dan Teluk Thailand, sebelah selatan dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Letak astronomis dari Vietnam 4 derajat lintang utara sampai 24 derajat lintang utara dan 104 sampai 109 bujur timur. Iklim di Vietnam bagian selatan itu tropis dan panas, bahkan menyebabkan sebagian wilayahnya sabana atau padang rumput yang luas, dan wilayah utara tropis dipengaruhi juga oleh iklim sedang. Pegunungan Anam merupakan pegunungan yang terbesar di Vietnam, dengan gunung tertingginya adalah Gunung Phan Xipang. Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang yang melintasi wilayah Vietnam, dan Danau Ho Tai salah satu danau alam terbesar di wilayah Vietnam. Hanoi merupakan ibu kota dari Vietnam. Dan bagaimana keadaan demografi di wilayah Vietnam? Penduduk Vietnam adalah bangsa Vietnam yang mencapai 90%. Dan agama di Vietnam adalah agama kepercayaan asli Vietnam mencapai 45%, Buddha 16%, dan sisanya adalah agama yang lain. Perekonomian di Vietnam mayoritas bergerak dalam bidang pertanian, menghasilkan padi, karet, jagung, tebu, dan lain-lain. Sementara industrinya adalah industri pengolahan, manufaktur, elektronik, dan yang lainnya. Sumber daya alam di Vietnam diantaranya adalah antrasit, biji besi, fosfat, dan lain-lain. Dan Vietnam juga termasuk negara yang aktif dalam berbagai kerjasama internasional, diantaranya masuk sebagai anggota ASEAN, PBB, APEC, FAO, IBRD, WHO, UNESCO, ILO, dan IMF, serta organisasi internasional yang lainnya.